Para ketua umum tadi berembuk walaupun sebentar, ya Pak Zul, Pak Erlangga, Gus sama Profesor, kita sepakat koalisi kita beri nama Koalisi Indonesia Maju. Ya, selamat sore. Berjumpa lagi dengan Om Ben ini. Sambil santai ini. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau yang disingkat dengan KKIR secara resmi diumumkan berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju oleh capres mereka, Pak Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan waktu berpidato di hari ulang tahun PAN. Sebelum kita kupas lebih jauh nih, ada hal sedikit yang mengganggu. Mengapa cara Pak Prabowo membaca kata koalisi kok jadi koalisi ya? Dalam bahasa Inggris juga bacanya coalition. Tapi mengapa melafalkannya kenapa jadi koalisi? Mungkin teman-teman ada yang tahu nggak gambarannya? Atau itu memang dari dulu atau baru sekarang ini? Kayaknya dulu nggak gitu ya. Atau karena faktor usia, ada kata-kata tertentu yang lumayan sulit atau jadi tidak mudah dihafalkan. Tapi oke lah jika itu penyebutannya. Sekarang kita bicara substansinya. Sudah banyak yang tahu kalau pergantian nama dari koalisi ke bawah-bawah ini sama Pak Prabowo. Maksud saya dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya jadi Koalisi Indonesia Maju. Memang supaya mereka dipersepsikan itu identik dengan Pak Jokowi. Mereka tahu kok dan sadar betul jika Pak Jokowi memiliki daya tarik yang luar biasa di seantero negeri ini. Diakui atau tidak, menjadi menteri Pak Jokowi selama 4 tahun telah membuka mata Pak Prabowo bagaimana Pak Jokowi bekerja keras, bagaimana Pak Jokowi berpikir untuk rakyatnya, bagaimana Pak Jokowi memastikan program-programnya sampai ke tangan masyarakat. Sehingga supaya menarik pemilih, para ketua umum parpol pendukung Pak Prabowo menyepakati nama Koalisi Indonesia Maju. Baik PKB, Golkar, PAN maupun PBB pasti mendukung. Pak Erlangga nih Menko Perekonomian, Pak Zulhas Menteri Perdagangan, Cak Imin meski bukan menteri kan dapat laporan dari kakaknya yang menjabat menteri juga. Gimana kerja bapaknya Mas Gibran itu? Segala sesuatu yang berkaitan dengan Pak Jokowi akan menguntungkan dalam Pilpres tahun depan. Sedangkan PBB tidak bisa banyak berbuat. Sebab ya hanya satu-satunya PBB ini parpol pendukung Pak Prabowo yang non-parlemen. Ya hanya Pak Yusril Iza Mahendra, Partai Bulan Bintang itu. Yang juga disinggung mantan Danjen Kopassus itu. Koalisi Indonesia Maju tidak perlu malu-malu menyebut mereka tim Jokowi. Karena bekas menantu Pak Harto itu mengaku setelah masuk dalam pemerintahan, melihat dengan baik Pak Jokowi itu seorang patriot. Pemimpin yang benar-benar memikirkan rakyat dan bangsa. Malah Pak Prabowo mengaku sepenuh hati ingin meneruskan perjuangan Pak Jokowi. Pernyataan itu kemudian disambut dengan tepuk tangan. Pertanyaannya, adakah teman-teman percaya atas pernyataan Pak Prabowo? Apa program yang mau diteruskan Pak Prabowo? Dan ini yang penting, bagaimana Pak Prabowo mau meneruskan program Pak Jokowi? Di aspek apa kayaknya yang bisa ditiru Pak Prabowo? Sederhana saja nih. Sejauh apa Pak Prabowo bisa menempuh jalan kaki? Setahan apa Pak Prabowo menahan panasnya matahari, teriknya matahari? Waktu menemui Pak petani tanpa dipayungi misalnya. Seperti saat Presiden bersama Menhan dan Gubernur Jawa Tengah
ada acara panen raya nih di Kabupaten Kebumen Maret lalu. Ketiganya tidak mengenakan payung. Tapi itu jelas Pak Jokowi masih menjadi presiden. Nah, kalau presidennya nanti Pak Prabowo, apakah yakin tidak minta ajudan untuk memayunginya? Kondisi di sawah juga tidak begitu becek, sehingga tidak kesulitan jalan. Atau ingatkah teman-teman saat presiden menanam mangrove beberapa waktu lalu? Berjalan di pasir laut atau tanah rawa yang pastinya akan berat digunakan melangkah. Atau kira-kira nih masih kuatkah Pak Prabowo di tengah kesunyian malam keluar dari istana atau kamar Presiden Suite Hotel paling megah di sebuah kota untuk berkunjung ke warga miskin, mengetuk pintu satu persatu, memberikan bantuan? Apakah semua itu masih akan kita temukan bila presidennya Pak Prabowo nanti? Kira-kira apa sesungguhnya yang bisa dicontoh dari Pak Jokowi oleh Pak Prabowo? Jika tahun 90-an dia bisa memerintahkan prajuritnya untuk menculik para aktivis yang masih berusia 20-an tahun. Yang kebanyakan belum mandiri, masih meminta jatah bulanan kepada orang tuanya. Apa jaminannya peristiwa tersebut tidak terulang kembali? Dan usai dipecat dari militer, tak lama nih, dia pun menceraikan istrinya, Titi Soeharto, dan meninggalkan Bu Titi dan Didit putranya nih, keluar ke Jordania. Padahal usia Didit waktu itu baru 14 tahun. Itu memang sejarah kehidupan keluarga Pak Prabowo yang kelam. Dan semoga sekarang sudah banyak berubah. Usia saja sudah 72 tahun Oktober nanti. Dari 7 presiden yang pernah ada di Indonesia, kebetulan semuanya memiliki suami atau istri. Apa jadinya presiden kita? Ternyata seorang duda. Memang ibu negara juga tidak ada urusannya dengan pemerintahan. Tapi tidakkah kita tahu dan paham? Pasangan itu seringkali membantu atau setidaknya jadi teman berkeluh kesah. Menumpahkan hal-hal yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Atau kadang menemani presiden datang di acara yang penyelenggaraannya perempuan misalnya. Kayak Pak Jokowi hadir di acara Muslimat NU, Aisyah Muhammadiyah, IWAPI. Atau misalnya ketika ada acara Hari Ibu atau Hari Anak Nasional. Apa enggak aneh itu Pak Prabowo? Manusia memang tidak ada yang sempurna. Tapi bagaimana kita mau memilih pemimpin yang jejak karirnya, jejak rumah tangganya tidak sama dengan rakyatnya? Jika seorang individu saja enggak clear, bagaimana mau menjadi teladan bagi seluruh rakyat? Di Jawa dikenal dengan filosofi bibit, bobot, dan bebet. Nah, bebet ini menyangkut kemampuan. Menyangkut kemampuan pribadi. Atau kalau bahasa Pak Anies itu rekam jejak. Baik rekam jejak kehidupan pribadi, rekam jejak bagaimana menjalani pekerjaannya, maupun rekam jejak di politik. Karena kita bicara kontestasi Pilpres, dari 3 nama yang sudah muncul, kita tahu dan bisa menimbang siapa yang kira-kira paling kecil kekurangannya. Mengapa? Presiden itu bakal banyak disorot. Bukan hanya kehidupan bernegara, namun juga berperilaku anak-anaknya. Presiden itu jabatan, dan keluarga adalah kehidupan pribadinya. Pak Jokowi benar-benar pemimpin yang membuat kita semua iri. Keluarganya begitu bersahaja, tampil apa adanya. Ibu negara juga berkebaya seperti perempuan Indonesia pada umumnya. Bahkan beliau sesekali nih masih ke salon langganannya. Padahal kalau dipanggil ke rumah, siapa sih tukang make up yang nggak mau? Artinya kalau mau mencontoh apapun yang dilakukan atau ditinggalkan Pak Jokowi, dari aspek modal individu atau keluarga saja, Pak Prabowo tidak punya modal yang sama. Dari sisi usia apalagi.
Kemudian juga soal kebugaran tubuh. Perhatikan saja bagaimana kemampuan fisiknya. Belum lagi sejauh mana gagasan Pak Prabowo membawa Indonesia makin maju di masa mendatang. Sama sekali kita belum pernah dengar. Memang sih ada beberapa contoh yang berhasil di usia senjanya. Sebut misalnya nih, ada almarhum Gombloh dan almarhum Mbah Surip yang terkenal membawakan lagu Tak Gendong Kemana-mana itu. Tapi kan Pak Prabowo bukan Gombloh atau Mbah Surip. Demikian opini Umpen kali ini. Salam seger waras.